Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya, kamu yang lagi scroll-scroll, nyari tontonan buat nemenin waktu santai kamu. Coba deh berhenti sebentar di sini, karena aku janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda doain kamu sehat selalu, hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini, kamu nggak cuma sekedar nonton video biasa. Kamu diajak masuk ke dunia cerita yang penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi, siap? Ambil posisi paling nyaman, rebahan, atau duduk santai. Dan biar aku yang bawa kamu ke dalam kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Nikahi gadis bule mantan muridku. Rizal duduk sendiri di ruang guru, mengenakan kemeja biru muda yang sudah disetrika dengan rapi sejak subuh tadi. Di tangannya ada map plastik berisi rencana pelajaran matematika untuk kelas 12 IPA 1. Usianya baru 21 tahun, dan hari itu adalah hari pertamanya mengajar sebagai guru honorer di SMA Negeri 34 Jakarta Selatan. Dia anak muda yang lulus cepat dari Universitas Negeri Jakarta, dan setelah setahun menjadi asisten dosen, dia memilih masuk ke dunia pendidikan menengah. Bagi Rizal, mengajar bukan sekadar pekerjaan. Ia merasa terpanggil. Tapi tentu saja, dunia nyata tak semudah idealisme dalam kepala. Itu guru baru, ya? Bisik seorang guru perempuan yang berjalan melewati ruang guru. Rizal hanya menunduk dan tersenyum. Dia tahu, usia mudanya pasti jadi bahan gunjingan. Apalagi wajahnya masih bisa dibilang seperti anak kuliahan. Jam pelajaran keempat, Rizal masuk ke kelas 12 IPA 1. Murid-murid ribut, sebagian memicingkan mata saat melihat guru muda berdiri di depan. "Selamat pagi," ucap Rizal dengan tenang. "Pagi, Mas Guru," jawab sebagian anak perempuan sambil terkikik. Rizal membiarkan itu. Dia sudah biasa menghadapi siswa yang meremehkan guru baru. Dia menulis nama lengkapnya di papan tulis, Rizal Ardiansyah. Suaranya tenang saat memperkenalkan diri. Kelas mulai tenang, sampai seorang murid masuk belakangan dengan langkah santai. Alesya, gadis blasteran yang duduk di bangku ketiga dari depan. Kulitnya putih pucat, rambutnya coklat muda, dan bola matanya abu-abu. Semua mata di kelas selalu mengarah ke Alesya kalau dia bicara, termasuk Rizal, yang saat itu hanya bisa diam sesaat. "Sorry Pak, tadi diminta bantu OSIS sebentar," ujarnya dengan logat campuran yang lembut tapi tegas. Rizal mengangguk. "Silakan duduk, tapi besok jangan telat lagi, ya." Hari-hari berikutnya, Rizal mulai menyadari bahwa Alesya bukan sekadar gadis cantik yang populer di sekolah. Dia pintar, sangat cepat menangkap rumus, bisa menyelesaikan soal-soal sulit hanya dengan coretan sederhana. Dan lebih dari itu, Alesya selalu menatap Rizal berbeda. Ada ketertarikan, entah dari mana awalnya. Rizal tahu batasnya. Dia guru, dia dewasa, dia harus menjaga jarak. Tapi kadang hidup tidak sesederhana garis lurus. Awalnya mereka hanya berinteraksi saat Rizal menjadi pembimbing Olimpiade Matematika. Alesya jadi perwakilan sekolah, dan Rizal ditunjuk menjadi pelatih. Setiap sore mereka bertemu di ruang belajar belakang sekolah, hanya berdua. Di sana, semua mulai tumbuh perlahan. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi perasaan yang datang perlahan dan menyusup ke dalam. Alesya mulai sering menunggu Rizal selesai mengajar. Kadang mereka makan bakso di depan sekolah. Lain waktu, hanya duduk di halte sambil ngobrol soal masa depan. "Kalau aku lulus nanti, kamu masih di sini enggak?" tanya Alesya suatu sore. Rizal hanya tersenyum. "Kalau rezekinya di sini ya mungkin. Kalau aku udah kuliah, kita boleh jujur. Enggak ke orang-orang." Rizal terdiam. Dia tahu apa maksud Alesya. Mereka belum pernah menyebut kata pacaran. Tapi tatapan dan kebersamaan mereka terlalu dekat untuk disebut sekadar guru dan murid. Namun dunia tidak pernah ramah pada hubungan yang tak biasa. Suatu hari, seorang guru melihat Alesya menumpang motor Rizal.
Hari itu juga gosip menyebar. Guru-guru mulai berbisik di ruang guru. Kepala sekolah memanggil Rizal, memintanya menjelaskan situasi. "Apa kamu menyukai muridmu sendiri, Pak Rizal?" Kalimat itu menghantam keras. Rizal tak bisa menjawab dengan pasti. Di satu sisi dia ingin jujur, tapi di sisi lain dia tahu apa konsekuensinya. Orang tua Alessia dipanggil. Ibunya, perempuan Rusia yang berdarah dingin, marah besar. "Kalau kamu lelaki baik-baik, kamu tidak akan menyentuh anak saya." Alessia mencoba membela. Tapi semuanya sudah terlalu panas. Rizal diminta menjauh dari Alessia. Jika tidak, kontraknya sebagai guru tidak akan diperpanjang. Dengan hati yang patah, Rizal membuat pilihan terberat, memutuskan komunikasi dengan Alessia. Dia tidak mengucapkan salam perpisahan, tidak menjelaskan apapun. Dia hanya berhenti menghubungi, berhenti menunggu, berhenti berharap Alessia pergi kuliah ke luar kota. Rizal tetap mengajar, pura-pura hidupnya baik-baik saja. Tapi hatinya, seperti papan tulis yang pernah penuh angka, kini hanya putih kosong. Sudah 3 tahun berlalu sejak Alessia menghilang dari hidup Rizal. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada jejak digital yang bisa diikuti. Akun Instagramnya lenyap, nomor WhatsAppnya tak aktif. Rizal tidak pernah tahu Alessia kuliah di mana, tinggal di mana, atau bahkan masih di Indonesia atau tidak. Selama 3 tahun itu, Rizal menjalani hidup seperti orang normal, setidaknya di luar. Masih mengajar di SMA Negeri 34 sebagai guru honorer. Gaji pas-pasan. Kadang ikut les privat ke rumah murid, sekadar menambah uang makan dan bayar kontrakan. Kalau dilihat sekilas, hidup Rizal seolah baik-baik saja. Dia datang tepat waktu ke sekolah, duduk di ruang guru dengan tenang, dan pulang membawa motor bebek butut ke rumah kontrakan di Depok. Tapi dalam diamnya, ada sesuatu yang kosong. Tidak ada Alessia. 3 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk seseorang mencoba melupakan, tapi tidak cukup lama untuk benar-benar berhasil. Rizal mencoba membuka hati. Pernah dekat dengan guru baru bernama Lesti, gadis periang yang suka humor receh. Mereka bahkan pernah sekali makan malam berdua, tapi semuanya berhenti di sana. Rizal tidak bisa. Setiap kali dia melihat mata Lesti, dia teringat sepasang mata abu-abu yang dulu sering menatapnya sambil tertawa kecil. Pernah suatu sore, Rizal memberanikan diri mampir ke rumah Alessia, sekadar ingin tahu kabarnya. Tapi rumah itu sudah kosong. Dijual. Tetangganya bilang keluarga bule itu pindah ke luar negeri. Ada yang bilang ke Rusia, ada yang bilang ke Kanada. Tidak ada yang tahu pasti. Rizal pulang dengan helm masih di kepala, duduk di pinggir tempat tidur, dan tidak bergerak selama 1 jam penuh. Beberapa bulan kemudian, kabar pendaftaran CPNS dibuka. Rizal ikut, hampir tanpa harapan. Dia tahu persaingannya ketat. Tapi hidup butuh arah. Dan ia terlalu lelah berada di posisi yang sama terus-menerus. Diam-diam dia belajar malam hari, mengerjakan soal-soal latihan, dan datang ke tempat tes dengan baju terbaiknya. Waktu berlalu. Nama Rizal muncul di pengumuman kelulusan tahap akhir. Dia resmi jadi CPNS. Guru PNS di sekolah yang sama. Ruang guru itu akhirnya jadi miliknya dengan status tetap. Tapi semua itu tidak mengubah rasa di dalam dadanya. Statusnya meningkat, ya, gaji lebih baik tentu. Tapi perasaan itu tetap kosong, seperti bangku kosong di kelas yang dulu pernah ditempati Alessia. Suatu malam, hujan turun ringan. Rizal keluar ke toko kelontong kecil dekat rumah. Niatnya cuma beli sabun dan mie instan. Lampu toko remang-remang. Penjaganya duduk mengipasi diri pakai kardus bekas. Di rak minuman, Rizal sedang memilih teh kotak ketika suara perempuan terdengar di belakangnya. "Mas Rizal?" Rizal membalik badan. Tangannya masih menggenggam sabun batang. Alessia berdiri di sana. Jaket hitam, celana jeans, rambut panjangnya diikat asal. Wajahnya sedikit lebih tirus. Tapi itu jelas Alessia. Matanya yang abu-abu masih sama. Rizal tidak bisa bicara. Alessia tersenyum kecil. "Aku nggak salah orang, kan?" Rizal mengangguk pelan, masih terdiam.
Dunia seperti berhenti selama beberapa detik. Toko kecil itu terasa sunyi sekali, padahal suara hujan masih terdengar di luar. "Kamu udah di sini lagi?" tanya Rizal akhirnya. Alesya mengangguk. "Baru sebulan, magang dosen asisten di Jakarta. Sekalian nyari bahan skripsi." Rizal hanya bisa berdiri. 3 tahun tanpa kabar, dan sekarang perempuan itu muncul begitu saja di antara rak sabun dan camilan. "Mau ngopi?" tanya Alesya kemudian. Mereka duduk di warung kopi pinggir jalan, di bawah tenda plastik. Gelas kopi hitam panas di depan, masing-masing. Tidak ada kejanggalan, seolah mereka tidak pernah putus hubungan. Seolah tidak ada drama besar yang pernah memisahkan mereka. "Aku nggak pernah benci kamu, Mas," ucap Alesya. "Waktu kamu pergi gitu aja, awalnya aku marah. Tapi makin kesini, aku ngerti. Kamu juga ditekan banyak orang." Rizal mengangguk. Ia tidak bisa menolak kebenaran itu. "Papa aku sempat kirim aku ke Kanada, tapi aku kabur. Balik ke Indonesia, aku kuliah di Bandung. Ilmu komunikasi." Rizal tersenyum. "Kamu selalu suka debat." Alesya tertawa kecil. "Dan kamu sekarang guru tetap?" "Iya. Akhirnya lolos CPNS tahun lalu." Alesya menatapnya. "Lama. Kalau aku udah lulus nanti, boleh enggak? Kita mulai dari awal lagi?" Pertanyaan itu menggantung lama di udara. Hujan belum berhenti. Tapi dalam dada Rizal, sesuatu yang sudah lama beku mulai mencair perlahan. 3 hari setelah pertemuan itu, Rizal masih tidak percaya. Ia seperti orang yang baru keluar dari mimpi panjang. Tapi tidak seperti dulu, kali ini dia tidak ingin tergesa. Tidak ada lagi sembunyi-sembunyi. Tidak ada lagi adrenalin karena melanggar batas. Alesya bukan muridnya lagi. Dia sekarang perempuan dewasa, nyaris lulus kuliah, dan jelas tahu apa yang ia mau. Mereka mulai saling berkabar lewat pesan singkat. Sederhana saja. Kadang hanya, "Sudah makan belum?" Atau, "Hari ini macet banget." Tapi dari percakapan ringan itu, ada ruang yang mulai terbuka lagi. Tidak seperti dulu yang serba diam-diam dan waspada. Kali ini lebih tenang, lebih matang. Hari Minggu, Alesya mengajak Rizal bertemu lagi. Kali ini bukan di warung kopi, tapi di taman kota dekat stasiun Manggarai. Dia datang mengenakan blus putih dan celana jeans. Rambutnya dikepang 2. Tidak seperti gadis kuliah yang dandan berlebihan. Masih seperti Alesya yang dulu. Sederhana, tapi berani. "Masih simpan helm yang pernah aku pakai?" tanyanya sambil duduk di bangku taman. Rizal mengangguk. "Masih, di rumah. Gantungan helmnya nggak pernah dipakai buat orang lain." Alesya tersenyum kecil. Ada perasaan aneh di dada Rizal. Campuran antara nostalgia, rasa bersalah, dan harapan. "Mau jujur, Mas," kata Alesya pelan. "Dulu, waktu kamu pergi, begitu aja, aku sempat berpikir kamu cowok pengecut. Tapi lama-lama aku ngerti. Mungkin justru kamu yang paling berani." Rizal tidak menjawab. Dia tahu, dulu dia memang meninggalkan Alesya tanpa penjelasan. Tapi itu satu-satunya cara agar tidak ada yang hancur lebih parah. "Aku nggak nyesel, pernah suka sama guru sendiri," lanjut Alesya. "Tapi aku juga nggak nyesel waktu akhirnya kita putus." Rizal menoleh padanya. "Kenapa?" "Soalnya kita jadi tahu mana yang cinta beneran, mana yang cuma kagum sesaat." Mereka diam. Di sekitar mereka, anak-anak kecil berlarian, suara kereta lewat dari kejauhan. Tapi di antara mereka, ada ketenangan yang tidak pernah ada dulu. Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi rahasia yang harus disembunyikan. Alesya mengambil ponselnya, membuka galeri. "Aku mau tunjukkan sesuatu." Dia memperlihatkan folder foto skripsinya. Judulnya, "Komunikasi Dua Arah dalam Relasi yang Tidak Setara. Studi kasus cinta terlarang antara guru dan murid." Rizal terkejut. "Serius?" Alesya mengangguk. "Tapi ini bukan kisah kita. Ini hasil penelitian aku dari wawancara dengan beberapa orang. Termasuk satu pasangan yang akhirnya nikah juga. Mirip kayak kita. Tapi aku belum tahu ending kita bakal gimana." Rizal terdiam. "Kalau kamu nanya sekarang, ending kita harusnya bahagia."
Alessia tersenyum, matanya menatap Rizal lebih dalam. Jadi kita mulai lagi, Mas. Tapi kali ini bukan sebagai guru dan murid. Rizal mengangguk. Kali ini sebagai dua orang dewasa. Hubungan mereka mulai tumbuh kembali, tapi dengan cara yang lebih sehat. Mereka tidak bertemu setiap hari. Alessia sibuk menyelesaikan skripsi dan tugas akhir. Rizal sibuk mengurus administrasi sekolah sebagai guru PNS baru. Tapi mereka saling hadir di saat penting. Alessia datang waktu Rizal menerima SK pengangkatan. Rizal datang waktu Alessia seminar proposal. Mereka mulai mengenalkan satu sama lain ke lingkaran pertemanan masing-masing. Pernah satu waktu, Alessia mengajak Rizal bertemu dengan ibunya di sebuah restoran Jepang di Senopati. "Aku udah bilang ke Mama tentang kamu," ucap Alessia waktu duduk. Dia masih dingin, tapi nggak sekeras dulu. Rizal diam-diam menyiapkan mental. 3 tahun lalu, ibunya Alessia seperti singa. Tapi kini, ia muncul sebagai perempuan elegan berambut pirang, mengenakan jas hitam dan kalung mutiara. "Kamu masih guru?" tanya ibunya tanpa basa-basi. "Iya, Bu. Sekarang sudah PNS," jawab Rizal dengan sopan. Wanita itu hanya mengangguk. Tidak ada pujian, tidak juga hinaan, tapi tatapannya kali ini tidak lagi berisi kemarahan. Hanya ada satu kalimat yang jadi penanda. "Kalau kamu serius dengan Alessia, jangan ulangi yang dulu. Hancurkan hidupnya sekali lagi, saya akan urus kamu sendiri." Rizal mengangguk pelan. "Saya janji, Bu, saya akan jaga dia baik-baik." Sejak malam itu, Rizal tahu dia diberi kesempatan kedua. Dan kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali kalau disia-siakan. Waktu terus berjalan. Alessia semakin sibuk dengan skripsinya. Rizal makin tenggelam dalam rutinitas guru. Rapat, koreksi ujian, urus ekstrakurikuler. Tapi mereka selalu menyisihkan waktu. Kadang cukup 15 menit video call. Kadang hanya kirim voice note pendek. Tapi satu hal yang pasti, kali ini tidak. Ada lagi yang disembunyikan. Di penghujung bulan, Alessia mengirim pesan. "Skripsi selesai. Aku mau kamu datang waktu sidang nanti. Jadi saksi perjuanganku. Dan setelah itu, aku mau kita rancang masa depan kita. Nggak mau kehilangan lagi." Rizal membaca pesan itu berulang kali. Lalu membalas, "Aku akan datang. Dan aku nggak akan pergi lagi." Hari itu langit Jakarta cerah. Tidak terlalu panas. Tidak juga mendung. Rizal datang lebih awal ke kampus tempat Alessia kuliah. Universitas swasta di bilangan Kemang itu tidak terlalu besar, tapi tertata rapi. Pepohonan rindang di sepanjang jalan masuk kampus memberi keteduhan. Rizal mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan hitam. Penampilannya rapi, jauh dari kesan guru muda yang biasanya santai dengan jaket kampus dan sepatu sneakers. Dia duduk di kantin luar dekat parkiran sambil melihat notifikasi ponsel. Tidak sabar menunggu kabar sidang skripsi. Alessia selesai, baru sekitar 30 menit menunggu sebuah pesan masuk. "Lulus, tanpa revisi, tapi tanganku gemetaran. Bisa ke lobi? Aku mau peluk orang pertama yang percaya aku bisa sampai sini." Rizal berdiri cepat, berjalan ke lobi dengan langkah lebar. Begitu matanya menangkap Alessia, masih dengan jas hitam formal dan map skripsi di tangan, ia merasa waktu berhenti sebentar. Wajah Alessia penuh senyum, tapi matanya sembab. Mungkin habis menangis lega. Tanpa berkata apa-apa, Rizal merentangkan tangan. Alessia menghampiri dan memeluknya erat di depan banyak orang. Entah siapa yang melihat. Mahasiswa lain, dosen, satpam kampus, semua. Itu tidak penting. Yang penting adalah hari itu Alessia lulus. Dan Rizal ada di sana. "Aku bisa karena kamu enggak pernah capek dukung aku," bisik Alessia di pelukan Rizal. Rizal membalas pelan. "Dan aku tetap di sini, bukan buat jadi masa lalu kamu lagi." 2 minggu setelah itu, Alessia sibuk dengan urusan yudisium dan wisuda. Rizal membantu semampunya. Mengantar, menunggu di parkiran, atau sekadar jadi tukang dokumentasi saat Alessia foto toga.
Tapi ada satu hal yang dia persiapkan diam-diam. Lamaran Rizal bukan tipe laki-laki romantis, tapi dia tahu, kali ini dia tidak bisa main-main. Tidak bisa cuma mengandalkan niat baik. Harus konkret, harus maju, harus serius. Dia menghubungi teman lamanya yang kerja di sebuah restoran rooftop di Kuningan. Tempatnya tenang, tidak terlalu ramai. Pemandangannya menghadap gedung-gedung tinggi Jakarta. Rizal memesan tempat, meminta meja di pojok, dan memesan 2 set makan malam spesial. Lalu dia membeli cincin sederhana. Tidak mahal, tapi bersih dan elegan. Bukan berlian besar atau emas tebal. Rizal tahu Alessia tidak pernah suka perhiasan mencolok. Pada malam yang sudah ditentukan, Rizal menjemput Alessia. Gadis itu mengenakan dress hijau tua dan sepatu datar. Wajahnya polos tanpa riasan berat, tapi tetap terlihat cantik. Mereka naik motor seperti biasa, dan saat sampai di restoran, Alessia sempat kaget. "Mas, ini tempat mahal. Kamu yakin?" tanyanya dengan mata sempit penuh curiga. Rizal tertawa kecil. "Tenang aja, aku nggak pesan lobster." Mereka duduk, makan malam, ngobrol seperti biasa. Tapi Alessia jelas mulai curiga karena Rizal terus-terusan mengecek jam tangan dan terlihat gugup. Dan akhirnya, Rizal berdiri, mengeluarkan kotak kecil dari saku jaket. "Alessia," katanya pelan, "aku tahu kita punya sejarah yang aneh. Mulai dari cinta terlarang, putus di tengah jalan, sampai akhirnya ketemu lagi di toko kelontong." Alessia menutup mulutnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tahu kita nggak sempurna, tapi aku juga tahu, nggak ada orang lain yang lebih ingin aku temani sepanjang hidupku selain kamu." Rizal membuka kotak kecil itu, sebuah cincin mungil di dalamnya. "Will you marry me?" Alessia tidak langsung menjawab, tapi air matanya jatuh. Ia mengangguk sambil tertawa kecil dan gemetar. "Iya mas, aku mau." Malam itu jadi malam yang mereka kenang sepanjang hidup. Bukan karena mewahnya tempat atau harga makanannya, tapi karena itu titik balik mereka. Titik pasti. Setelah malam lamaran itu, Alessia mulai mengenalkan Rizal secara resmi ke keluarganya. Bukan lagi sebagai mantan guru, tapi calon suami. Ayahnya kini tinggal di Moskow, dan hanya bisa ikut via video call. Hubungannya dengan sang ayah tidak terlalu erat, tapi ayahnya hanya berkata satu kalimat yang cukup mewakili, "Kalau dia baik sama kamu, aku dukung." Ibunya yang dulu keras kepala mulai melunak, terutama setelah melihat keseriusan Rizal. Ia bahkan ikut membantu dalam menyiapkan acara pernikahan. Sementara itu, Rizal juga membawa Alessia ke rumah orang tuanya di Cianjur. Keluarga Rizal bukan orang berada, tapi mereka hangat dan terbuka. Ibu Rizal langsung menyambut Alessia dengan pelukan dan lauk ayam goreng. "Cantik pisan ieu anak. Matana siga bule," ujar ibunya sambil tertawa. Alessia hanya tertawa, sedikit gugup dengan bahasa Sunda yang belum dia kuasai. Tapi malam itu, Alessia tidur di rumah Rizal dengan hati yang penuh rasa diterima. Sebulan kemudian, tanggal pernikahan ditentukan. Akan dilaksanakan di sebuah gedung sederhana di Jakarta Selatan. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk menampung semua, keluarga dan sahabat. Rizal ingin yang sederhana, tapi Alessia bilang sekali seumur hidup, bolehlah sedikit mewah. Mereka sepakat di tengah. Dekorasi bunga putih, gaun modern, adat sedikit disisipkan dalam prosesi. Undangan mulai disebar. Hidangan dipesan. MC sudah dicari. Hidup mulai tersusun. Bukan karena semuanya jadi mudah, tapi karena keduanya tidak lagi saling menyakiti. Mereka belajar dari masa lalu. Dan kini, mereka benar-benar siap menata masa depan. Gedung pernikahan itu tidak besar. Terletak di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan, hanya 2 lantai dan berkapasitas 150 orang. Tapi bersih, rapi, dan penuh tanaman hijau. Halamannya luas, cocok untuk pelaminan semi-outdoor. Alessia yang memilih gedung itu. "Enggak usah hotel mahal, yang penting adem dan nyaman," katanya waktu survei.
Hari itu, Jakarta sedang bersahabat. Matahari bersinar, tapi tidak terlalu terik. Angin pelan menyapu tenda-tenda putih yang sudah berdiri sejak subuh. Dekorasi dikerjakan oleh vendor kecil milik teman kuliah Alessia. Hiasan bunga mawar dan eukaliptus menjalar dari pelaminan hingga ke meja tamu. Pukul 10 pagi, tamu mulai berdatangan. Para guru dari sekolah tempat Rizal mengajar hadir satu persatu. Beberapa mantan murid juga datang. Beberapa guru senior bahkan berbisik-bisik, seolah mereka masih ingat masa lalu Rizal dan Alessia yang dulu bikin heboh. Itu Alessia kan? Yang dulu anak kelas 11? Bisik Bu Nani ke guru BK. Iya, yang sempat bikin geger. Tapi sekarang udah sah. Kita doain aja yang baik. Rizal berdiri di ruang tunggu pria, mengenakan beskap hitam dan batik. Cianjur khas keluarganya. Tangannya dingin, nafasnya pendek. Bukan karena takut, tapi karena hari ini adalah klimaks dari semua yang pernah dia tahan. Tenang, Le. Udah waktunya kamu dapat bahagiamu juga, ucap ayahnya pelan sambil menepuk pundaknya. Di ruangan lain, Alessia sedang didandani. Ia memakai kebaya putih modern, rambutnya disanggul rapi. Pipinya sudah bersemu merah karena blush on, tapi matanya tetap terlihat tenang. Ini bukan mimpi kan, Ma? Tanyanya pelan. Ibunya menatap dari belakang, lewat cermin besar. Bukan, ini kenyataan. Dan kamu pantas dapat ini, Lesha. Akad berlangsung di dalam gedung. Dekat panggung utama, dikelilingi keluarga dan saksi. Suara penghulu terdengar jelas. Begitu pula suara Rizal saat mengucap ijab kabul. Tangannya tidak bergetar. Satu kali ucap sah, Alessia mengusap air matanya pelan. Semua orang berdiri, tepuk tangan. Tidak ada musik, tidak ada drama, tapi air mata mengalir dari banyak wajah di ruangan itu. Setelah akad, acara bergeser ke pesta resepsi. Rizal dan Alessia berdiri di pelaminan, menerima ucapan selamat satu persatu. Teman-teman Alessia dari kampus berdatangan, sibuk berfoto dan bercanda. Teman-teman Rizal dari komunitas guru juga datang, bahkan beberapa membawa hadiah sederhana. Tapi di antara semua tamu, ada satu kejadian yang tidak direncanakan. Seorang wanita paruh baya datang dengan membawa bocah perempuan sekitar 5 tahun. Mereka tidak masuk ke antrean tamu, tidak juga duduk, hanya berdiri di ujung, menatap pelaminan dengan wajah tidak biasa. Rizal sempat memperhatikan, tapi buru-buru mengalihkan pandangan karena tamu terus berdatangan. Alessia juga merasa ada yang ganjil, tapi tidak sempat menanyakan apapun. Sampai, akhirnya, wanita itu maju sendiri. "Maaf," katanya, suara keras terdengar jelas. "Saya ingin bicara sebentar. Saya Ibu Lestari, mantan guru senior di sekolah tempat Rizal dulu mengajar." Ruang resepsi seketika sunyi. "Saya minta maaf karena dulu saya sempat jadi bagian dari orang-orang yang mencibir hubungan kalian. Saya tidak tahu apa-apa saat itu. Saya hanya ikut-ikutan nilai moral dari kacamata sempit." Bocah kecil di sampingnya menggenggam tangannya erat. "Saya hanya ingin bilang, saya bangga. Karena kalian tetap bersama setelah semua yang kalian lewati. Saya doakan langgeng." Alessia mendekat, menunduk pelan. Rizal menjabat tangan wanita itu. Tidak ada amarah, tidak ada gengsi, hanya rasa lega. Tepuk tangan pun kembali terdengar, bukan karena pidato, tapi karena kejujuran dan keberanian seseorang meminta maaf. Acara berlangsung sampai sore. Makanan habis, undangan puas. Hujan sempat turun, tapi tidak deras. Cukup untuk menyegarkan udara. Setelah semua tamu pulang, Rizal dan Alessia duduk di kursi pelaminan yang sudah tidak lagi dipadati kamera. Mereka hanya berdua. Lelah, tapi bahagia. "Capek?" tanya Rizal. Alessia mengangguk. "Tapi ini capek paling. Enak sepanjang hidupku." Rizal menatap wajah istrinya. Wanita yang dulu hanya dia bantu kerjakan PR, kini duduk di sampingnya sebagai pasangan sah. "Besok kita mulai hidup baru, Lesha," katanya. Alessia menggenggam tangan Rizal. "Enggak perlu hidup mewah. Yang penting bareng kamu." Rizal tersenyum.
Karena bagi mereka berdua, hari ini bukan tentang pernikahan sempurna, tapi tentang keberanian memperjuangkan apa yang dulu sempat dianggap salah. Tentang dua orang yang belajar dari kegagalan dan memilih untuk tidak menyerah. Dan hari itu mereka resmi bukan hanya pasangan yang sah, tapi juga tim, rekan hidup, rumah satu sama lain. Sebulan setelah pernikahan, Rizal dan Alessia pindah ke rumah kontrakan kecil di daerah Pasar Minggu. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur mungil, dan ruang tamu yang sekaligus difungsikan jadi ruang kerja. Lokasinya strategis, dekat dengan sekolah tempat Rizal mengajar, dan tidak terlalu jauh dari kampus tempat Alessia melamar jadi dosen muda. Hari-hari pertama pernikahan mereka tidak diisi dengan bulan madu mewah. Rizal masih harus masuk sekolah tiap pagi jam 7. Alessia, meski belum mulai mengajar, sedang dalam proses orientasi dan pelatihan calon dosen di kampusnya. Hidup mereka sederhana, tapi ada kelegaan dalam setiap rutinitas. Pagi hari Rizal biasa bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan sederhana, roti bakar, telur ceplok, dan teh manis. Kadang-kadang cuma mie rebus kalau memang telat bangun. Sambil sarapan, mereka ngobrol soal jadwal hari itu. Siapa pulang lebih dulu, siapa yang harus beli bahan masakan, siapa yang cuci piring malamnya. "Mas, kamu nggak apa-apa ngajar terus ya? Gajinya masih belum naik kan?" tanya Alessia suatu pagi, sambil menggulung rambutnya ke dalam ikat. Rizal tersenyum. "Iya, tapi kan aku sudah lulus seleksi PNS. Tahun depan sudah resmi. Sekarang tinggal nunggu SK turun." Alessia mengangguk pelan. Ia tahu betul, Rizal sudah cukup sabar bertahun-tahun jadi guru honorer. Gaji kecil, beban banyak. Tapi laki-laki itu tidak pernah mengeluh. Tidak pernah iri pada teman-temannya yang kerja kantoran dan naik gaji tiap tahun. Kampus Alessia menerima dia sebagai dosen muda di jurusan komunikasi. Ia mengajar 2 mata kuliah, dasar-dasar public speaking dan komunikasi lintas budaya. Mahasiswanya rata-rata hanya beda usia 2 atau 3 tahun darinya. Tapi Alessia punya karisma yang membuatnya cepat dihormati. Namun, tekanan tetap datang. Beberapa dosen senior memandang remeh, menganggapnya cuma anak muda yang cantik, bukan karena prestasi. Ada juga yang bisik-bisik soal latar belakang Alessia yang sempat viral di masa lalu. Sebagai mantan murid yang pacaran dengan gurunya, Alessia tidak membalas. Tapi dia simpan semua itu dalam diam. Malam-malam, setelah selesai mengoreksi tugas mahasiswa dan mengecek email dosen, ia hanya diam di depan laptop. Rizal tahu, Alessia sedang menyimpan sesuatu. "Capek ya?" tanya Rizal suatu malam sambil membawa 2 gelas susu hangat. Alessia mengangguk. Bukan capek fisik, tapi lebih ke lelah dipandang sebelah mata. Rizal duduk di sampingnya. "Aku juga pernah dilecehkan secara profesional waktu awal-awal ngajar. Dibilang guru muda nggak tahu apa-apa. Tapi ya, semua itu akan berhenti sendiri kalau kita terus kerja serius." Alessia menatap suaminya. "Kamu nggak pernah bikin aku merasa sendirian." Rizal hanya tersenyum. Mereka tidak perlu janji manis tiap hari. Kadang cukup duduk bareng, minum susu, dan saling percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sebulan, 2 bulan, lalu 3 bulan berlalu. Hidup rumah tangga mereka mulai menemukan ritmenya. Tiap akhir pekan, mereka belanja di pasar dekat rumah. Alessia belajar masak, Rizal belajar bersih-bersih rumah. Kadang mereka gagal. Masakan gosong, cucian belum kering, listrik mati pas lagi ngesetrika. Tapi itu semua jadi bagian dari kisah mereka. Mereka juga mulai menabung. Rizal menyisihkan sebagian gaji untuk cicilan rumah kecil. Alessia mulai ikut seminar dan pelatihan dosen untuk memperkuat posisinya di kampus. Satu hari, ketika Alessia pulang mengajar, ia membawa kabar gembira. "Mas, aku dapat tawaran jadi pembicara seminar nasional." Aku sempat diawasi terus, tapi ternyata ada juga yang percaya. Rizal langsung berdiri dari sofa. "Serius? Keren banget. Kapan? Di mana?" "Bulan depan. Di Bandung. 2 hari. Rizal mengangguk bangga. "Aku anterin." Alessia menatap suaminya.
Masih lelaki yang sama seperti 3 tahun lalu. Masih penuh dukungan. Tapi kini, ia adalah pendamping hidup. Dan dukungan itu terasa lebih kuat karena tumbuh dari perjuangan mereka berdua. Malam itu, Alessia duduk di teras kontrakan. Hujan turun pelan. Ia menulis materi untuk seminar sambil mendengarkan suara hujan. Rizal keluar membawa selimut dan teh hangat. Duduk di sampingnya. "Kamu tahu, Lesha," kata Rizal, "banyak orang pikir pernikahan itu tentang romantisme tiap hari. Tapi buatku, pernikahan adalah saling bertahan, saling jaga. Meski hari ini capek, meski besok belum tentu mudah." Alessia memeluk lengan suaminya. "Dan aku siap untuk itu. Selama ada kamu." Di balik segala tekanan, rumah kontrakan kecil itu jadi tempat pulang yang paling nyaman. Mereka belum punya mobil, belum punya rumah sendiri, belum bisa liburan ke luar negeri. Tapi mereka punya arah yang jelas. Tumbuh bersama. Bukan rumah tangga sempurna, tapi rumah tangga yang terus dibangun dengan hormat, cinta, dan rasa saling percaya. Pagi itu berbeda. Alessia biasanya bangun penuh semangat, langsung turun ke dapur dan membuat sarapan. Tapi kali ini, ia hanya duduk di pinggir tempat tidur dengan wajah pucat. Tangannya menggenggam botol air mineral yang belum diminum. Pandangannya kosong. Rizal baru keluar dari kamar mandi, masih dengan handuk melingkar di leher. Begitu melihat wajah istrinya, ia langsung mendekat. "Kenapa, Les? Sakit perut?" tanyanya sambil duduk di samping. Alessia menoleh pelan. Aku telat 2 minggu, Mas." Rizal diam sejenak. Kemudian tersenyum kecil. "Telat datang bulan?" Alessia mengangguk, tapi wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan. Lebih ke arah bingung. "Belum cek?" Ia menggeleng. "Aku takut. Kalau iya, kita siap enggak?" Rizal menggenggam ada tangan Alessia. Hangat seperti biasanya. "Kita enggak akan pernah benar-benar siap, tapi kalau memang itu waktunya, ya kita jalani." Beberapa jam kemudian, setelah Rizal mengantar Alessia ke apotek dan membelikan tes pack, mereka berdua menunggu dalam hening di kamar mandi. 3 menit. Waktu yang rasanya lebih panjang dari menunggu nilai ujian nasional. Alessia keluar dengan tes pack di tangan, 2 garis merah, tangisnya pecah pelan. Campuran antara lega, takut, dan syok. Rizal langsung memeluknya. Tidak banyak kata, tapi dalam pelukan itu ada kalimat tak terdengar. "Kita akan baik-baik saja." Hari-hari berikutnya diisi dengan jadwal baru. Periksa ke bidan, ubah pola makan, kurangi aktivitas. Alessia tetap mengajar, tapi hanya setengah hari. Rizal mulai lebih cerewet soal makanan dan jam tidur istrinya. Setiap pagi, Rizal menyiapkan bekal berisi buah potong dan susu hangat. Ia juga menyelipkan catatan kecil di kotak makan, berisi pesan lucu atau sekadar semangat. Alessia tersenyum tiap kali membacanya. Kadang tertawa, kadang terharu. Ia tidak menyangka hidupnya bisa berubah secepat ini, tapi tidak semuanya mulus. Minggu, ketiga kehamilan, Alessia mulai mual hebat. Hampir setiap malam muntah. Badannya lemas, emosinya naik turun. Pernah suatu malam, ia menangis hanya karena nasi goreng yang dipesan Rizal kurang asin. Rizal tidak marah. Ia buang nasi itu, lalu masak ulang dengan lebih banyak kecap asin. "Ini mungkin bukan hidup yang kita rencanakan cepat-cepat," kata Rizal sambil mengaduk nasi. "Tapi ini hidup yang kita dapat, dan aku enggak pernah nyesal 1 detik pun." Bulan kedua kehamilan, Alessia mulai merasakan perubahan besar. Ia sering mengeluh soal bentuk tubuhnya, merasa cepat lelah, dan terkadang mempertanyakan banyak hal. "Apa aku bisa jadi ibu yang baik?" tanyanya suatu malam, setelah mereka nonton video persalinan di YouTube. Rizal mematikan lampu tidur. Ia menarik tubuh istrinya mendekat, menyelimuti mereka berdua. "Kamu akan jadi ibu terbaik. Kamu pernah jadi murid yang pintar, dosen yang dihormati, dan istri yang luar biasa. Jadi ibu, kamu pasti bisa." Alessia hanya diam, tapi dalam diam itu ada kepercayaan yang tumbuh. Saat kehamilan masuk bulan ketiga, Alessia cuti sementara dari kampus
Rizal juga mengajukan izin pengurangan jam mengajar. Mereka ingin fokus menyiapkan segalanya. Kamar kosong di rumah kontrakan mulai diubah jadi kamar bayi. Mereka mengecat tembok dengan warna hijau lembut. Rak kecil dibeli dari pasar Loak, lalu mereka bersihkan dan cat ulang bersama. Kadang malam-malam Rizal menempelkan telinganya di perut Alesya. "Dia gerak?" tanyanya. "Masih terlalu kecil, Mas," jawab Alesya sambil tersenyum geli. Tapi Rizal tetap menempelkan telinganya. "Halo, Nak. Ini Ayah. Jangan bikin Ibu mual terus ya." Alesya tertawa pelan. "Kalau anak kita laki-laki, mau dikasih nama, siapa?" Rizal berpikir sejenak. "Kalau cewek Aulia, kalau cowok mungkin Akbar." "Kenapa Akbar?" "Biar dia tahu hidup ini besar, dan dia harus punya hati yang besar juga." Alesya mengangguk. Matanya berair, bukan karena hormon kehamilan, tapi karena ia menyadari rumah kecil ini, suami sederhana ini, hidup yang biasa ini adalah bentuk paling jujur dari bahagia. Satu malam, hujan turun deras. Alesya susah tidur karena mual yang tiba-tiba datang lagi. Rizal bangun, membuatkan jahe hangat. Setelah Alesya mulai tenang, ia duduk di lantai, samping tempat tidur. "Mas, kalau suatu saat aku harus berhenti kerja demi anak, kamu keberatan?" Rizal mengangkat kepala. "Kamu mau berhenti?" "Nggak tahu. Tapi aku pengen lihat anak kita tumbuh, Mas. Dari dekat." Rizal menarik napas panjang. "Aku nggak akan pernah larang kamu. Mau kerja, silakan. Mau di rumah, silakan. Aku cuman minta satu hal, bahagia dengan keputusanmu sendiri." Alesya mengangguk. Air matanya jatuh tanpa suara. Karena dalam kehamilan ini, bukan hanya janin yang tumbuh, tapi juga dua hati yang belajar lebih dalam tentang makna menjadi orang tua. Pagi itu langit Jakarta mendung. Udara terasa lembab. Alesya duduk di tepi tempat tidur sambil memegangi perutnya. Kehamilannya sudah masuk bulan ke-9. Ia sudah berhenti bekerja sementara, fokus menyiapkan diri untuk proses melahirkan. Tapi pagi itu berbeda. "Mas, perutku sakit. Beda dari biasanya." Rizal yang sedang menjemur pakaian langsung masuk ke kamar. Melihat wajah Alesya yang pucat, ia tahu ini bukan mual biasa. "Kita ke bidan sekarang," ucapnya tegas. Belum sempat bersiap sepenuhnya, air ketuban Alesya pecah. Rizal panik. Tapi ia berusaha tetap tenang di depan istrinya. Ia memanggil ojek online dan meminta driver melaju secepat mungkin ke klinik bersalin dekat rumah. Untungnya, selama ini mereka sudah kontrol rutin di sana, jadi semuanya sudah disiapkan. Sesampainya di klinik, bidan langsung menangani Alesya. Rizal tak diizinkan masuk ruang bersalin. Ia hanya bisa mondar-mandir di depan pintu, sambil terus melirik jam tangannya. Setiap teriakan dari dalam ruangan membuat Rizal makin gelisah. Ia belum pernah setakut ini. Bukan takut soal proses melahirkan, tapi takut kehilangan. Takut terjadi hal-hal yang di luar kendali mereka. 4 jam berlalu. Lalu terdengar suara tangisan bayi. Nyaring. Kuat, Rizal menghentikan langkahnya. Napasnya tertahan. Bibirnya bergetar. Beberapa menit kemudian, bidan keluar sambil membawa bayi mungil terbungkus kain. "Selamat ya Pak Rizal, bayinya laki-laki, sehat, istrinya juga selamat, tinggal pemulihan." Rizal menunduk, menahan air. "Mata yang sudah menggantung sejak tadi, boleh saya pegang?" tanyanya pelan. Bidan mengangguk. Rizal menerima bayi itu dengan kedua tangan. Ringan, tapi rasanya seperti memegang seluruh hidupnya sendiri. Anak itu membuka mata perlahan. Wajahnya mirip Alesya. Hidungnya mancung, kulitnya putih kemerahan. Tapi senyum kecil yang muncul di bibir, mungilnya, itu Rizal banget. "Selamat datang, Nak," bisik Rizal. "Ayah janji akan jaga kamu, apapun yang terjadi." Alesya dibaringkan di ranjang ruang pemulihan. Wajahnya masih pucat, rambutnya berantakan, tapi senyum tipisnya muncul saat Rizal masuk membawa bayi mereka. "Dia sehat?" tanya Alesya dengan suara lemah. Rizal mengangguk. "Sehat, kuat, mirip kamu."
Alesya meneteskan air mata. Aku enggak percaya. Aku jadi ibu. Rizal duduk di samping ranjang dan menggenggam tangan istrinya. Dan aku resmi jadi bapak. Mereka berdua tertawa pelan. Di tengah kelelahan, ada keajaiban kecil yang lahir di antara mereka. 3 hari kemudian, mereka pulang ke rumah kontrakan. Sekarang, rumah kecil itu punya 1 penghuni baru. Tempat tidur bayi diletakkan di sisi ranjang mereka. Rak buku Rizal disingkirkan, diganti lemari kecil berisi popok dan pakaian bayi. Hari-hari pertama jadi orang tua benar-benar menguras tenaga. Bayi mereka, yang kemudian mereka beri nama Akbar Rizky Noval, bangun setiap 2 jam. Kadang minta susu, kadang hanya menangis tanpa sebab yang jelas. Alesya belajar menyusui. Rizal belajar mengganti popok. Keduanya belajar tidur dengan mata satu terbuka. Tapi tidak ada keluhan. Tidak ada penyesalan. Malam hari adalah yang paling berat. Alesya sering menangis diam-diam karena kelelahan. Rizal tahu, tapi ia tidak menasihati panjang. Ia hanya memeluk istrinya dan berkata, "Kita bareng-bareng, kamu enggak sendiri." Sebulan berlalu. Akbar tumbuh cepat, berat badannya naik, tangisnya makin nyaring. Tatapannya mulai mengenal wajah-wajah di sekitarnya. Suatu pagi, Alesya bangun lebih dulu dan melihat Rizal tertidur di lantai, kepalanya bersandar di kasur bayi. Di tangannya masih ada botol susu setengah habis. Alesya memotret diam-diam. Momen itu sederhana, tapi abadi. Di hari ulang bulan pertama Akbar, mereka tidak merayakan dengan pesta. Hanya membeli nasi kuning sederhana dan mengundang ibu kos serta tetangga depan rumah. Alesya memotong nasi, lalu berkata, "Anak ini mungkin belum tahu dunia, tapi semoga dunia bisa jadi tempat yang aman buat dia tumbuh." Rizal menambahkan, "Dan semoga kita bisa jadi orang tua yang enggak sempurna tapi cukup." Semua tamu tersenyum. Rumah kontrakan kecil itu terasa hangat. Suatu malam, ketika Akbar tertidur dan rumah sunyi, Alesya bertanya pelan, "Mas, kamu pernah takut enggak jadi ayah?" Rizal mengangguk. "Pernah. Sampai sekarang juga masih takut. Takut gagal. Takut enggak cukup kasih. Tapi aku percaya rasa takut itu tanda kalau kita serius." Alesya menggenggam tangan suaminya. "Kita jalanin pelan-pelan ya." "Mas." "Pelan-pelan," jawab Rizal. "Yang penting bareng-bareng." Di luar suara azan subuh mulai terdengar. Hari baru dimulai. Tapi bagi Rizal dan Alesya, hari-hari mereka sudah berubah sejak tangisan pertama Akbar hadir. Dan perubahan itu, meskipun berat, adalah bentuk lain dari berkah. Hari itu, udara Jakarta terasa lebih terik dari biasanya. Rizal mengayuh motornya, perlahan ke sekolah. Di jok belakangnya ada ransel lusuh yang sudah menemaninya sejak kuliah. Di dalamnya cuma ada 2 hal, buku ajar matematika dan bekal nasi goreng buatan Alesya. Setelah jadi ayah, waktu Rizal semakin sempit. Tidur malamnya sering terpotong karena Akbar menangis. Tapi dia tetap berangkat pagi dan pulang sore. Menjadi guru honorer, gajinya tak besar. Tapi itu bukan alasan untuk bermalas-malasan. Setibanya di sekolah, ia langsung menuju ruang guru. Di meja kecil miliknya sudah tergeletak sebuah amplop cokelat, tak ada nama pengirim. Tapi di pojoknya ada cap merah dengan tulisan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rizal diam sebentar. Hatinya berdebar. Ia duduk, membuka amplop itu perlahan. Surat di dalamnya hanya 1 halaman. Matanya langsung tertuju ke kalimat tengah, dengan, "Ini Anda dinyatakan lulus seleksi CPNS Guru Matematika dan diangkat menjadi pegawai negeri sipil golongan IA terhitung sejak tanggal..." Tangannya bergetar. Ia membaca ulang surat itu 3 kali, memastikan ini bukan mimpi. "Zal?" tanya Bu Rina, guru biologi yang duduk tak jauh darinya. "Itu surat apaan? Mukamu kayak habis menang lotre." Rizal mengangkat surat itu pelan. "Saya lulus CPNS, Bu. Saya diangkat jadi PNS." Seluruh ruangan hening selama beberapa detik. Lalu terdengar tepuk tangan, satu persatu. Pak Didi yang biasanya cuek,
ikut berdiri dan menepuk bahunya. Akhirnya kamu resmi jadi guru tetap, Zal. Selamat ya. Rizal hanya tersenyum kecil. Ia tidak menangis, tapi matanya berkaca-kaca. Sepulang sekolah, Rizal tidak langsung pulang ke rumah. Ia membeli sebungkus ayam goreng kegemaran Alesya dan sebungkus donat isi coklat buat merayakan. Sesampainya di rumah, Alesya sedang meninabobokan Akbar. "Mas pulang cepat?" tanya Alesya pelan. Rizal duduk di lantai, membuka tasnya, dan mengeluarkan surat dari kementerian. Ia sodorkan ke Alesya tanpa berkata apa-apa. Alesya membaca surat itu cepat, lalu melihat suaminya. "Mas, ini beneran?" Rizal mengangguk. "Beneran." Alesya menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena lelah. "Mas," akhirnya, setelah semua ini, mereka berdua saling menatap. Tak ada kata yang bisa mewakili rasa lega dan bahagia di hari itu. Beberapa minggu kemudian, Rizal resmi pindah status jadi guru PNS. Seragam coklat tua digantung rapi di dalam lemari. Dia tetap mengajar di sekolah yang sama, tapi sekarang dengan gaji tetap, tunjangan, dan jaminan pensiun. Hidup tidak langsung berubah total. Rumah mereka tetap rumah kontrakan kecil. Motor tua Rizal masih harus diservis sebulan sekali. Tapi ada perasaan aman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Alesya, yang juga kembali aktif mengajar di kampus swasta tempat ia dulu kuliah, ikut sibuk mengurus Akbar. Mereka sepakat tidak memakai babysitter. Pagi dijaga Rizal, siang dijaga Alesya, malam dijaga bersama-sama. Mereka bukan pasangan sempurna, tapi mereka saling mengisi. Suatu sore, ketika Rizal pulang lebih awal, ia membawa satu dus kecil. "Ini apa, Mas?" tanya Alesya. Rizal membuka dus itu. Isinya tumpukan buku-buku matematika yang baru. "Aku mau buka kelas bimbel di rumah, buat anak-anak sekitar sini. Buat tambahan. Kamu enggak keberatan?" Alesya tersenyum. "Mas, sejak kapan aku keberatan kamu makin semangat?" Rizal tertawa. "Aku cuma takut kamu capek. Aku lebih takut kamu menyerah," jawab Alesya. Kelas bimbel kecil itu pun dimulai setiap sore di teras rumah. Ada 3 anak yang ikut pertama kali. Seminggu kemudian, jadi 7. Rizal tak memungut biaya dari anak-anak yang keluarganya tidak mampu. Yang penting mereka belajar, katanya. Teras sempit mereka jadi tempat ramai. Ada suara anak-anak, papan tulis kecil, dan lembaran latihan soal berserakan. Di sela kesibukan, mengajar di sekolah dan mengurus anak, Rizal menemukan panggilan hatinya kembali. Mengajar dengan hati. Suatu malam, setelah Akbar tertidur, Alesya membuat teh hangat dan duduk di samping Rizal. "Kamu tahu nggak, Mas?" katanya pelan. "Kita nggak kaya, tapi aku ngerasa cukup." Rizal mengangguk. "Aku juga ngerasa gitu. Kamu nggak mau ganti kerjaan, cari yang lebih besar gajinya?" tanya Alesya. Rizal menatap istrinya. "Aku nggak pernah kerja buat gaji. Aku kerja buat ngerasa hidupku berarti. Dan ngajarlah yang bikin aku merasa hidup." Alesya memeluknya. "Terima kasih karena selalu jadi kamu." Dan malam itu ditutup dengan senyum. Senyum 2 orang yang tahu, kemenangan dalam hidup bukan soal uang atau jabatan, tapi soal tetap setia pada jalan yang pernah mereka pilih, meski sulit, meski pelan. Udara pagi Jakarta masih hangat saat Rizal menggendong Akbar yang baru berumur 1 tahun. Wajah bocah itu cerah, matanya mengikuti setiap gerakan ayahnya. Di halaman kecil rumah kontrakan mereka, sudah ada beberapa kursi plastik yang disusun rapi. Siang ini, Rizal akan memulai kelas bimbel ketiganya. Alesya sibuk menyiapkan bekal makanan untuk murid-murid kecil yang datang. Selain menjadi dosen muda di kampus swasta, ia juga mengurus Akbar dan mendukung kegiatan suaminya. Semuanya terasa berat, tapi ada kebahagiaan yang mengalir di balik lelah itu. "Mas, sudah siap?" tanya Alesya sambil tersenyum. Rizal mengangguk. "Siap. Aku lihat anak-anak sudah mulai berdatangan. Memang sudah ada beberapa anak-anak dari lingkungan sekitar yang antusias menunggu. Mereka tahu, kelas bimbel ini bukan sekadar belajar matematika,
tapi juga tempat mereka mendapatkan perhatian yang selama ini kurang. Di tengah aktivitas itu, Rizal melihat Alessia dengan tatapan penuh rasa terima kasih. "Kamu hebat, Les. Bisa. Jalani semuanya dengan sabar." Alessia tersenyum. "Kita sama-sama belajar, Mas. Gak ada yang sempurna." Setahun yang lalu, hidup mereka begitu berbeda. Dari guru honorer dengan gaji pas-pasan, hingga akhirnya Rizal diangkat menjadi PNS. Bukan hanya soal status, tapi yang lebih penting adalah perubahan dalam sikap dan harapan. Rizal merasa lebih percaya diri. Sekolah tempat ia mengajar juga mulai mengakui dedikasinya. Meski harus membagi waktu antara mengajar formal dan kelas bimbel, ia tetap ingin memberi manfaat lebih. Alessia, yang dulu hanya gadis SMA blasteran Indonesia-Rusia dengan impian besar, kini sudah menjadi dosen muda. Ia punya karir yang mulai stabil, walau tak mudah melewati segala rintangan. Mereka memang bukan pasangan sempurna. Kadang masih ada canggung dan kelelahan yang tak terhindarkan. Tapi mereka tahu, mereka punya mimpi yang sama. Membangun keluarga yang bahagia dan bermakna. Suatu sore, saat Rizal mengajar bimbel, salah satu muridnya bertanya, "Pak, kenapa Pak Guru nggak pernah menyerah walau kadang sulit?" Rizal tersenyum dan menjawab, "Karena aku percaya, setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar nanti. Kalau kita menyerah, siapa yang akan bantu kamu belajar?" Jawaban itu membuat anak-anak diam sejenak. Ada kesungguhan yang mereka rasakan. Sementara itu, di kampus, Alessia juga menghadapi tantangan. Menjadi dosen muda bukan hal mudah. Ia harus membuktikan kemampuannya di tengah rekan-rekan yang lebih senior. Namun, ia tak menyerah. Dengan bekal, pendidikan dan semangat, ia terus berkembang. Di sela kesibukan, ia tetap mengurus rumah dan mendukung Rizal. Mereka sering berbagi cerita tentang mimpi-mimpi yang belum tercapai. Tentang rumah yang suatu saat ingin mereka beli sendiri. Tentang anak mereka yang kelak akan mereka didik dengan penuh cinta. Di akhir hari, saat Akbar tertidur, Rizal dan Alessia duduk di beranda rumah kecil mereka. Lampu jalan menerangi senja, membuat suasana menjadi hangat. "Kamu tahu, Mas," kata Alessia, "aku bahagia meski hidup kita sederhana." Rizal menggenggam tangan istrinya. "Aku juga, karena bahagia itu bukan soal harta, tapi soal siapa yang kita jalani hidup ini bersama." Alessia menatap mata Rizal. "Terima kasih sudah jadi suami dan ayah terbaik untuk keluarga kita." Rizal tersenyum tulus. "Terima kasih juga sudah jadi istri dan ibu yang selalu mendukungku." Mereka berdua tahu, jalan di depan belum pasti mudah, tapi mereka siap melangkah bersama, belajar dari setiap langkah. Kisah Rizal dan Alessia bukan tentang kemewahan atau kesempurnaan. Mereka adalah dua orang yang jatuh cinta, kehilangan, bertahan, dan akhirnya menemukan arti keluarga dalam segala kekurangan. Mereka membuktikan bahwa cinta dan kerja keras, meski sederhana, mampu membawa mimpi yang bertumbuh, lambat tapi pasti, dan itu sudah lebih dari cukup. Waktu terus berjalan, membawa perubahan dan tantangan baru bagi keluarga kecil Rizal dan Alessia. Kini Akbar, anak mereka yang berusia 5 tahun, mulai memasuki babak baru dalam hidupnya, sekolah dasar. Momen ini bukan sekadar acara formal, tapi awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan menentukan masa depan si kecil. Pagi itu, rumah kecil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, riuh oleh aktivitas. Alessia sibuk memilihkan seragam sekolah untuk Akbar. Sepanjang malam, ia sudah memikirkan apa yang terbaik untuk anaknya. Sementara Rizal di ruang tamu tengah mengecek ulang tas sekolah dan bekal makan siang. "Alessia, kamu yakin ini sudah cukup?" tanya Rizal sambil menata ulang perlengkapan sekolah di atas meja. Alessia tersenyum sambil mengelus kepala Akbar yang asyik bermain dengan mainan mobil-mobilannya. "Aku rasa ini sudah yang terbaik, tapi aku juga yakin yang paling penting adalah kita ada di samping dia." Rizal mengangguk. "Betul, anak sebesar ini memang sudah mulai belajar mandiri, tapi dia tetap butuh kita." Mereka pun berangkat bersama mengendarai motor. Jakarta pagi itu sudah mulai sibuk. Suara klakson dan hiruk-pikuk jalanan tak menyurutkan semangat Rizal dan Alessia
mengantar Akbar ke sekolah dasar negeri yang tak jauh dari rumah. Sekolah itu sederhana, tapi penuh warna. Anak-anak dari berbagai latar belakang berkumpul di halaman sekolah yang rindang. Ada tawa, ada canda, dan juga sedikit rasa gugup. Alessia menggandeng tangan Akbar erat. "Nak, hari ini adalah langkah pertama kamu untuk mengenal dunia yang lebih luas. Jangan takut, ya." Akbar menoleh dan tersenyum kecil. "Iya, Bu." Saat sampai di depan kelas, Bu Lina, guru kelas 1 yang ramah dan sabar, sudah menunggu. "Selamat pagi, Pak Rizal, Bu Alessia. Senang bertemu lagi," katanya sambil tersenyum hangat. Rizal membalas, "Terima kasih, Bu Lina. Kami percaya Akbar akan belajar banyak di sini." Alessia mengangguk. "Kami berharap begitu." Mereka menunggu sampai jam pelajaran dimulai, kemudian berpisah. Rizal dan Alessia melangkah pergi dengan perasaan campur aduk, bangga, khawatir, dan penuh harap. Setelah hari pertama, hidup mereka kembali ke rutinitas. Rizal masih menjadi guru honorer sekaligus PNS, Alessia sibuk sebagai dosen muda, dan Akbar mulai mengenal dunia sekolah dengan segala dinamika dan tantangannya. Suatu sore, ketika Rizal pulang dari sekolah, ia duduk bersama Akbar di ruang tamu, kecil. "Nak, bagaimana sekolah hari ini?" Akbar mengangkat bahu kecilnya. "Seru, Pak. Tapi ada beberapa pelajaran yang aku belum ngerti." Rizal tersenyum. "Tidak apa-apa. Kalau kamu mau, ayah akan bantu kamu belajar." Alessia yang mendengar dari dapur ikut masuk dan berkata, "Iya, Nak. Kita akan bantu kamu supaya kamu bisa belajar dengan baik." Namun, tantangan mulai muncul. Akbar kadang merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ia juga mulai merasakan tekanan untuk berprestasi, sesuatu yang kadang membuatnya lelah. Suatu malam, Alessia duduk bersama Rizal di teras kecil rumah. "Mas, aku khawatir." Dengan Akbar, dia terlihat lelah dan kadang takut ke sekolah. Rizal menghela napas. "Aku juga melihat itu, tapi aku yakin, dengan dukungan kita, dia akan bisa melewati semua ini." Mereka berdua tahu, membesarkan anak tidak mudah, apalagi di tengah kerasnya kehidupan kota besar seperti Jakarta. Dalam minggu-minggu berikutnya, Rizal dan Alessia berusaha memberikan perhatian ekstra. Rizal meluangkan waktu setiap malam untuk mengajari Akbar pelajaran sekolah, terutama matematika yang sejak kecil memang menjadi bakatnya. "Anak ayah ini pintar, tapi pintar saja tidak cukup. Kamu harus rajin belajar dan percaya diri," kata Rizal sambil tersenyum. Akbar mengangguk dengan semangat. "Aku mau jadi pintar seperti ayah." Alessia pun turut membantu dengan membacakan cerita dan mengajari bahasa Inggris. Mereka berdua sadar, mereka adalah tim yang harus saling mendukung demi masa depan Akbar. Di kampus, Alessia juga menghadapi tekanan. Tugas mengajar yang bertambah, riset yang harus diselesaikan, dan ekspektasi dari rekan-rekannya sebagai dosen muda. Namun, semua itu dijalaninya dengan tekad dan semangat. Suatu hari, ketika sedang mengoreksi tugas mahasiswa, Alessia menerima pesan dari Rizal. Hari ini Akbar dapat nilai bagus dari Bu Lina. Dia mulai merasa percaya diri. Alessia tersenyum. "Bagus, Mas. Itu kabar yang membuatku kuat." Meski demikian, ada saat-saat di mana keduanya merasa lelah. Tugas kerja, tanggung jawab sebagai orang tua, dan kebutuhan keluarga terkadang membuat mereka ingin menyerah. Namun, setiap kali melihat senyum Akbar atau mendengar tawanya, semua lelah itu seakan hilang. "Kita harus terus berjuang," ujar Rizal suatu malam. "Bukan hanya untuk kita, tapi untuk Akbar dan masa depannya." Alessia menggenggam tangan suaminya erat. "Setuju. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Ini baru awal." Di luar, kehidupan kota Jakarta tak pernah berhenti. Gedung-gedung tinggi, kendaraan yang tak henti melintas, dan jutaan mimpi yang bertumbuh di setiap sudutnya. Tapi di sebuah rumah kecil di Tebet, ada sebuah keluarga yang tengah merangkai mimpi sederhana, namun bermakna. Rizal, Alessia, dan Akbar, mereka adalah bukti bahwa cinta, kesabaran, dan kerja keras bisa membuka jalan untuk masa depan yang lebih baik.
3 tahun berlalu sejak Akbar mulai sekolah dasar. Perjalanan panjang keluarga kecil Rizal dan Alessia membawa mereka ke titik di mana segala lelah, pengorbanan, dan cinta mulai berbuah nyata. Namun, seperti kata orang bijak, setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Pagi, itu rumah kecil di Tebet terasa berbeda. Ada getar haru dan bahagia yang sulit dijelaskan. Akbar, yang kini sudah duduk di bangku kelas 4 SD, bangun dengan senyum lebar. Hari ini bukan hari biasa. Ia akan mengikuti lomba cerdas cermat tingkat sekolah. Rizal dan Alessia sudah siap di meja makan, menyantap sarapan sederhana namun penuh cinta. Alessia memandang anaknya dengan mata berbinar, sementara Rizal menepuk punggung Akbar pelan. Percaya diri, nak. Ingat, yang penting kamu berani mencoba, pesan Rizal. Akbar mengangguk penuh semangat. Di sekolah, suasana meriah. Para siswa, guru, dan orang tua berkumpul, memberi dukungan untuk anak-anak yang berlomba. Akbar tampil tenang, menjawab pertanyaan dengan percaya diri. Semua mata tertuju pada anak kecil yang terlihat biasa saja, tapi memiliki ketekunan luar biasa. Setelah lomba selesai, pengumuman pun tiba. Akbar dinyatakan sebagai juara pertama. Sorak-sorai menggema di aula sekolah. Rizal dan Alessia berpelukan bahagia, merasa semua perjuangan mereka membuahkan hasil. Waktu terus berjalan. Akbar tumbuh, menjadi anak yang pintar dan penuh rasa ingin tahu. Ia menjadi kebanggaan keluarga, tapi juga sumber kekuatan bagi Rizal dan Alessia untuk terus melangkah. Alessia semakin sukses sebagai dosen muda, sementara Rizal tetap setia di sekolah sebagai guru PNS, menjadi figur yang dihormati oleh murid dan kolega. Meski sederhana, hidup mereka penuh makna. Suatu sore di teras rumah, Rizal dan Alessia duduk berdampingan, menikmati senja Jakarta yang perlahan meredup. Akbar bermain di halaman, tertawa riang. Rizal memandang istrinya. Kita sudah melewati banyak hal ya. Dari anak-anak yang saling diam-diam jatuh cinta, sampai sekarang. Alessia tersenyum. Iya. Kadang aku tidak menyangka kita bisa sampai di sini. Rizal menggenggam tangan Alessia. Ini baru awal, sayang. Kita masih punya banyak mimpi yang harus kita kejar bersama. Mereka tahu, jalan di depan tidak akan selalu mudah. Namun, dengan cinta dan kebersamaan, mereka yakin mampu melewati segala tantangan. Keluarga kecil mereka, Rizal, Alessia, dan Akbar, bukan hanya cerita tentang cinta guru dan murid yang berbuah indah, tapi juga kisah perjuangan, pengorbanan, dan kemenangan hati dalam dunia nyata. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, di rumah sederhana yang penuh kehangatan, hidup mereka berjalan dengan damai, sebuah akhir yang indah dari sebuah awal yang penuh harapan.